Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya di TikTok dan sosial media lainnya. Untuk tayangan berikutnya, saya akan menyampaikan sebuah cerita mengenai Sirah Nabawiyah, yaitu cerita kehidupan Rasulullah dari sebelum lahir hingga meninggalnya setelah meninggal. Cerita ini ada sekitar 160 episode yang akan saya sampaikan secara beruntun setiap hari. Cuma jamnya mungkin tidak pasti, tergantung dari saya sempat waktunya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 001. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, insya Allah mulai hari ini dan seterusnya Anda bisa membaca, mendengar kisah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon diberikan komentar apabila berkenan. Semoga kisah-kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta keturunannya. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Selamat menikmati kisahnya. Kisah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, episode 1 bagian 1. Pendahuluan. Jazirah Arab. Jazirah Arab itu sebenarnya tidak hanya terdiri atas gurun pasir. Ada banyak tanah subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur ini terutama terletak di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Asa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur di mana-mana di seluruh dunia. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan berjumlah sekitar 10 juta sampai 12 juta manusia. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang tidak untuk ditanami. Sementara itu kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Unta. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Walaupun pelan, jika dipacu untuk dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjaga aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut, kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adunan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Letak Mekah. Di kota Mekah
inilah terletak Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Makkah inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kota Makkah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas. Di tengah lautan pasir, bukit-bukit menggunung. Lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya hingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk Makkah. Jalan pertama menuju Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Makkah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya. Yang datang dari Palestina menuju Yaman, Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Makkah menjadi sebuah kota. Pakaian orang Arab. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin, dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. 1 helai melilit tubuh dari bawah ketiak. 1 helai lagi ada sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krem dengan lurik, tegak berwarna hitam, biru, coklat atau putih. Pakaian wanitanya panjang, menyapu tanah dan sangat longgar. Selempang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih atau coklat, melindungi mata, telinga, hidung dari debu dan badai pasir. Badui. Suku Badui adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang tapi kekar, cekatan dan kuat, menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, maka para lelaki Badui akan segera membunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Badui terkenal ramah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang Badui mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Sahabat, silahkan kepada orang-orang inilah, sahabat bilahku, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad lah, orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Mereka lah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Mereka lah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad. Inilah kisah untuk episode pertama dari Sirah Nabawiyah. Cerita berikutnya akan kami sampaikan secara beruntun hingga insya Allah selesai di episode 160. Lumayan panjang dan harap bersabar bagi para penikmat kisah Rasulullah, Sirah Nabawiyah, cerita yang sudah mendunia. Demikian